Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind. Save myself from the war I have to fight. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan dua motor dengan harga yang hampir sama, yaitu di 35 jutaan, namun dengan tampilan dan fitur yang berbeda. Jadi Honda PCX 160 ABS versus EDV 160 CBS. Jadi bicara soal harga, Honda PCX 160 ABS dibanderol di 35.175.000, sedangkan untuk EDV 160 CBS dibanderol di 35.575.000. Jadi masih sedikit lebih mahal Honda EDV 160 CBS. Selisih kurang lebih sekitar 400.000 kawan-kawan. Jadi dengan harga 35 jutaan, andaikan kalian belikan PCX itu sudah dapat versi tertinggi atau versi ABS. Sedangkan andaikan kalian belinya EDV itu baru dapat yang versi CBS kawan-kawan. Karena EDV ABS harganya cukup fantastis mahal, 38 juta sampai dengan 39 juta. Oke, langsung saja kita bandingkan dari kedua motor ini antara PCX 160 versi tertinggi dibandingkan EDV 160 versi terendah atau versi termurah. Jadi ini versi tertinggi atau versi termahal di PCX dan EDV 160 di versi termurah atau terendah. Yang pertama di sektor mesin, jadi baik PCX maupun EDV, walaupun PCX-nya ABS, EDV-nya CBS, ini menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc, bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah dibekali dengan ESP+, kemudian dibekali juga dengan 4 katup, dan powernya di 16 PS. Nah untuk powernya sendiri baik EDV maupun PCX sama-sama 16 PS kawan-kawan. Jadi memang secara basis mesin tidak ada perbedaan antara PCX 160 ABS dan EDV 160 CBS. Tampilannya juga sama, jadi di bagian cover CVT menggunakan paduan dua warna, hitam di bagian tengah menggunakan cover plastik, di bagian tepinya menggunakan warna silver, kemudian di bagian cover daripada filter udaranya full hitam. Terdapat emblem ESP di sini sudah plus ya, menggunakan paduan warna biru dengan silver. Nah di EDV 160 sama saja kawan-kawan. Ini dia, jadi tidak ada perbedaan di sektor mesin. Nah karena PCX 160-nya versi tertinggi yaitu versi ABS dan EDV 160-nya tipe terendah atau tipe termurah, tentunya dari segi fitur ada yang berbeda kawan-kawan. Jadi dengan harga 35 jutaan, kalian mendapatkan fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control atau sering kita kenal dengan istilah Traction Control. Jadi fitur ini ada di PCX 160 ABS, sedangkan di EDV 160 CBS tidak tersedia. Namun di EDV 160 ABS tersedia HSTC. Jadi memang fitur HSTC ini tersedia di versi ABS-nya saja untuk Honda EDV. Begitu juga di PCX. PCX di ABS-nya juga ada HSTC, sedangkan di non ABS-nya atau CBS itu tidak tersedia HSTC. Kemudian di sistem pengereman juga berbeda, karena si PCX-nya ABS tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Sedangkan di EDV karena dia tipe CBS tentunya belum dibekali dengan ABS, hanya dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Combi Brake System. Kemudian kedua motor ini mempunyai konsep yang berbeda. Jadi di bagian suspensinya walaupun sama-sama teleskopik, si EDV ini terlihat lebih kekar dan lebih tinggi kawan-kawan ukurannya. Sedangkan untuk PCX dia terlihat lebih kalem ya di bagian tabung shocknya. Kemudian disnya juga berbeda, untuk PCX menggunakan non-wave sedangkan EDV menggunakan tipe wave. Jadi sesuai dengan tampilannya yang garang. Kemudian kalipernya untuk PCX ABS menggunakan Nissin 2 piston, sedangkan untuk EDV CBS menggunakan Nissin 3 piston. Nah di bagian velgnya juga konsepnya berbeda. Untuk PCX ini dia menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang,
sedangkan EDV menggunakan desain berbentuk V. Kemudian untuk ukuran ban juga berbeda, PCX menggunakan 110/70 ring 14, sedangkan untuk EDV sendiri dia menggunakan ukuran 110/80 ringnya 14. Nah, keunggulan dari EDV karena ini konsepnya semi adventure dibekali dengan ban dual purpose, sedangkan di PCX bannya masih menggunakan ban perkotaan kawan-kawan. Jadi memang plus minus ya antara EDV CBS dan PCX 160 ABS dengan harga yang hampir-hampir sama di 35 jutaan. Kemudian dengan harga 35 jutaan kalian mendapatkan pencahayaan full LED baik di PCX ABS maupun EDV CBS. Jadi untuk PCX sendiri menggunakan desain yang menyatu di bagian headlampnya dengan total 3 sekat di sini. Kemudian ada tambahan DRL di bagian tengah dan bagian bawahnya. Untuk sennya dia menjadi satu dengan headlampnya untuk reflektornya. Sedangkan di EDV dia menggunakan konsep yang berbeda, yaitu terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Kemudian terdapat DRL warna putih juga di bagian atas. Untuk konsep sennya dia nongol keluar seperti ini kawan-kawan. Jadi beda dengan PCX. Jadi dengan harga 35 jutaan di bagian pencahayaan seimbang antara PCX ABS dan EDV CBS. Kemudian di bagian stop lamp juga sama-sama menggunakan full LED. Namun di sini beda konsep. Untuk PCX sendiri di bagian stop lampnya dia menjadi satu dengan sennya. Ini dia di sini. Sedangkan untuk EDV 160 untuk stop lampnya dia terpisah dengan sennya. Jadi sennya ini menjadi satu dengan fendernya karena dia menggunakan fender gantung kawan-kawan. Nah, dengan harga yang sama namun levelnya berbeda atau versinya berbeda, yang satu ABS, yang satu CBS. Walaupun si EDV ini versi termurah atau versi terendah, namun ada fitur yang tidak dimiliki oleh PCX yang ada di EDV 160, yaitu di bagian bracket visornya. Karena visornya ini bisa di adjuster naik dan turun secara manual. Jadi kita bisa menyesuaikan selera kita ya, mau tinggi atau mau rendah. Sedangkan di PCX ini tidak tersedia kawan-kawan. Jadi memang plus minus baik PCX maupun EDV. Kemudian untuk dudukan plat nomor PCX tepat berada di depan visornya. Jadi memang tampilannya agak sedikit mengganggu ya. Sedangkan EDV ini pemilihan posisinya menurut saya tepat. Jadi berada di bawah headlampnya kawan-kawan. Jadi memang dari segi fitur dan spesifikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing antara PCX ABS dan EDV CBS. Kemudian kita bandingkan di bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer, PCX menggunakan speedometer full digital dengan tampilan yang mewah kawan-kawan. Jadi terdapat total 3 sekat di bagian speedometernya. Sedangkan di EDV juga sama-sama sudah menggunakan full digital, namun EDV tampilannya lebih simple dan lebih sporty. Jadi EDV speedometernya lebih sporty, sedangkan PCX lebih elegan dan mewah. Nah, untuk EDV dia lebih unggul di bagian tombolnya karena tombol kontrolnya posisinya berada di bawah sini dan terdapat total 4 tombol, sedangkan PCX hanya 2 tombol. Jadi cukup ribet ya ketika kita ingin menyetel menu-menunya. Kemudian di bagian stangnya ini menggunakan konsep yang sama, yaitu stang telanjang, namun si EDV ini stangnya lebih panjang dan konsepnya lebih lurus stangnya, sedangkan PCX lebih melengkung. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stangnya ini seimbang, tidak ada bedanya antara PCX dan EDV. Jadi di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, hazard, dan starter. Di EDV sama, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, sen. Di sebelah kanan ada ISS, hazard, dan starter kawan-kawan. Kemudian di bagian dashboardnya ini juga seimbang jika kita lihat antara EDV dan PCX. Jadi untuk bagian keamanannya EDV sudah menggunakan smart key atau keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, alarm, dan answer back. Sedangkan di PCX juga sama, sudah keyless. Keamanannya juga sama, ada alarm, ada answer back, dan kunci stang. Di bagian sebelah kanan juga sama-sama terdapat tombol fuel dan seat di PCX maupun di EDV. Kemudian di sisi sebelah kiri, baik PCX maupun EDV sama-sama terdapat rak yang di dalamnya adalah power charging tipe USB. Ini dia di Honda EDV dengan rak yang tertutup di sebelah kiri, sedangkan di PCX juga sama. Di sebelah kiri ada rak yang tertutup, di dalamnya adalah power charging kawan-kawan. Jadi secara fitur yang dihadirkan di bagian kokpitnya ini memang 11-12 antara PCX 160 ABS dan EDV 160 CBS. Kemudian di bagian tangkinya
Di bagian tangki tidak ada perbedaan, jadi kapasitasnya sama-sama 8,1 liter baik di EDV maupun di PCX kawan-kawan. Nah, di PCX maupun di EDV ini juga mempunyai fitur yang spesial, yaitu cap yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya kawan-kawan. Ini dia. Jadi berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kita mengisi bahan bakar. Jadi fitur ini ada di EDV, ada juga di PCX. Jadi seimbang ya secara fitur yang dihadirkan di bagian tutup tangkinya atau capnya. Kemudian kita bandingkan lagi ke bagian bagasi. Nah, di bagian bagasi juga seimbang antara EDV dan PCX. Nah, ini dia. Jadi untuk PCX kapasitasnya 30 liter, di EDV juga 30 liter. Kenapa ukurannya sama kawan-kawan? Karena memang rangka yang digunakan juga sama. Jadi memang rangka PCX 160 dan EDV 160 itu 11-12 rangka yang digunakan. Kemudian di bagian jok juga terdapat dua tingkatan. Yang pertama dia bisa lurus seperti ini, kemudian bisa setengah seperti ini. Baik di EDV maupun PCX sama saja. Kemudian untuk joknya juga sama-sama luas. Nah, untuk ketinggian daripada joknya untuk sekarang ini sedikit berbeda kawan-kawan. Jadi beda dengan EDV 150 zaman dulu yang joknya terpaut lebih tinggi jika dibandingkan dengan PCX. Kali ini hanya sedikit saja selisihnya antara jok EDV dan PCX. Jadi kurang lebih ketika kalian berkendara menggunakan PCX maupun EDV, itu rendah jok ke tanahnya hampir-hampir mirip untuk yang sekarang. Karena stangnya juga sudah direndahkan di bagian racernya. Nah, sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk EDV 160 CBS atau versi termurahnya, di bagian suspensinya menggunakan double shock dan sudah shock tabung merek Showa. Sedangkan di PCX di versi tertingginya belum menggunakan shock tabung. Jadi walaupun EDV ini versi termurah, namun suspensinya lebih unggul jika dibandingkan dengan PCX yang versi tertinggi ya. Suspensinya belum tabung kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman, walaupun si PCX-nya ABS, EDV-nya CBS, ternyata di bagian pengereman belakang sama saja. Karena untuk ABS-nya sendiri di PCX maupun di EDV itu hanya satu channel atau hanya terdapat di bagian pengereman depan, sedangkan belakangnya non ABS. Jadi baik itu EDV ABS, PCX ABS, belakangnya sama-sama tidak tersedia ABS. Jadi untuk EDV 160 CBS dan PCX 160 ABS, pengereman belakangnya seimbang. Jadi menggunakan disc brake, kaliper sama-sama nisin satu piston, beda di bagian discnya. Untuk EDV menggunakan tipe wave. Kemudian untuk ban belakangnya sendiri, EDV ini menggunakan ukuran 130/70, ringnya 13. Sedangkan di PCX dia menggunakan ring yang sama. Jadi ringnya sama saja antara EDV dengan PC kawan-kawan. Jadi ring belakangnya 13, depannya 14. Di EDV juga sama. Kemudian untuk ukurannya 130/70. Bannya belum dual purpose di PCX, masih ban perkotaan, sedangkan di EDV menggunakan ban dual purpose. Ini dia. Kemudian sama-sama terdapat hager baik di EDV maupun di PCX. Jadi dapat melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ketika hujan, dan sama-sama terdapat karet di bagian tengahnya. Nah, di bagian swing armnya ini juga hampir-hampir mirip ya, menggunakan warna silver. Knalpotnya juga sebenarnya sama, hanya saja EDV ini dibuat covernya terlihat lebih sporty dan lebih gagah jika dibandingkan dengan PCX yang terlihat lebih elegan. Kemudian jika kita bicara soal warna, jadi untuk PCX 160 baik di ABS maupun CBS itu sama-sama tersedia warna glossy dan warna doff. Sedangkan di EDV 160 antara versi CBS dan ABS-nya itu beda. Jadi di CBS-nya menggunakan warna glossy, sedangkan di ABS-nya menggunakan warna doff. Kemudian untuk EDV CBS di bagian velg menggunakan warna hitam, sedangkan di ABS-nya menggunakan warna coklat. Nah, sedangkan di PCX baik CBS maupun ABS ini velgnya sama-sama menggunakan warna hitam. Jadi tidak ada pembeda di bagian velgnya. Jadi walaupun ini PCX-nya ABS, EDV-nya CBS, warnanya sama-sama hitam kawan-kawan. Kemudian di bagian emblem ada perbedaan antara PCX dan EDV. Jadi untuk PCX CBS menggunakan emblem chrome, ABS-nya emas, sedangkan di EDV juga sama. Di CBS-nya menggunakan warna chrome, di ABS-nya juga menggunakan warna emas. Kemudian jika kita bicara soal konsep, sudah jelas kedua motor ini mempunyai konsep yang berbeda. Yang satunya Matic Adventure, terlihat gagah dan garang. Yang satunya PCX, ini Matic elegan dan mewah kawan-kawan. Jadi konsepnya ini terlihat lebih mewah
dan lebih elegan. Jadi semua tergantung ke selera kalian. 35 jutaan dapat PCX 160 ABS dengan konsep yang elegan dan mewah, atau EDV 160 CBS dengan konsep yang garang dan semi adventure. Jadi semua tergantung ke kalian kawan-kawan, kira-kira pilih yang mana nih. Namun dari segi fitur ada beberapa PCX lebih unggul, namun ada beberapa juga EDV lebih unggul walaupun EDV-nya versi termurah kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini, perbandingan antara PCX 160 ABS dan EDV 160 CBS. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.